Kekayaan Indonesia tak terhitung jumlah dan ragamnya. Alam yang terbentang indah dilengkapi pula dengan keunikan seni dan budaya yang menyebabkan Indonesia tersohor di seluruh dunia. Keberagaman budaya Indonesia merupakan identitas bangsa yang patut dijaga. Melestarikan budaya merupakan tugas mulia agar tak hilang dan menjadi warisan berharga bagi anak cucu kita di masa mendatang. Termasuk menjaga cagar budaya yang merupakan bagian dari kehidupan masa lampau yang patut dipertahankan dan dilestarikan keutuhannya. Seringkali orang memandang cagar budaya sebatas sebagai benda atau bangunan tua yang berasal dari masa yang berbeda. Namun sesungguhnya, cagar budaya memiliki arti yang jauh lebih penting bagi pemahaman ilmu pengetahuan, sejarah, perjalanan spiritual, serta kehidupan masa lampau. Bahkan cagar budaya dapat menunjukkan wilayah geografis politis, hingga asal-muasal masyarakat dan perjalanan sebuah bangsa. Bahwa kita bangsa Indonesia itu mempunyai sekarang itu wilayah geografis politis seperti yang Nusantara tadi itu Indonesia, tetapi itu sebetulnya sudah dari dulu itu dihuni ya, dari berbagai periode oleh manusia, dan manusia dalam perjalanannya itu menciptakan benda-benda karena dia harus beradaptasi terhadap lingkungan. Dalam rangka penciptaan benda inilah terjadi yang namanya cagar budaya tadi itu. Cagar budaya merupakan peninggalan yang bersifat bendawi, yang ditemukan di permukaan tanah ataupun di bawah air. Secara singkat, cagar budaya dapat berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Indonesia memiliki puluhan ribu cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, mulai yang ditemukan di wilayah kota hingga ke pelosok desa. Menetapkan peninggalan sejarah sebagai sebuah cagar budaya harus melalui proses yang cukup panjang. Namun demikian, setiap temuan bernilai sejarah akan diinventarisir dan berada dalam status dilindungi oleh negara. 4 buah cagar budaya di tanah air telah mendapat pengakuan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, yang merupakan organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Secara resmi, UNESCO menetapkan kawasan Borobudur, kawasan Prambanan, Sangiran, dan sistem pengairan Subak sebagai warisan budaya dunia atau World Heritage. World Heritage sekarang untuk situs ya sebetulnya kawasan ya, yaitu World Heritage itu untuk Borobudur, ya, kawasan Borobudur, kawasan Prambanan, kemudian kawasan Sangiran, situs manusia purba Sangiran ya. Ya, itu untuk cagar budayanya. Dan sekarang ada juga yang sebetulnya intangible, yaitu ya intangible itu artinya yang tak benda ya, yang mempunyai arti penting itu adalah tentang subak yang berkaitan dengan sistem pengairan di situ. Nah, ini kalau kita katakan ada 4 itu yang sudah masuk kepada warisan dunia. Benda-benda peninggalan sejarah tidak serta-merta dapat ditetapkan sebagai cagar budaya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, disebutkan sejumlah kriteria cagar budaya, yaitu berusia 50 tahun atau lebih, memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Selain itu, penetapan cagar budaya juga berdasarkan kajian dilakukan oleh tim ahli cagar budaya yang terdiri dari sekelompok ahli pelestarian dengan berbagai bidang ilmu. Mereka memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan
pemeringkatan, serta penghapusan cagar budaya. Upaya penetapan dan pemeringkatan cagar budaya telah menjadi tugas pemerintah serta sejumlah lembaga. Penemuan dan penelitian terus-menerus dilakukan, dilanjutkan dengan pemeliharaan hingga peningkatan status. Seperti yang dilakukan terhadap temuan sejarah abad ke-6 yang terkubur di lereng Gunung Sindoro.